Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama dan yang terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Irham MA MPDI selaku pengampu mata kuliah materi agama Islam di madrasah dan sekolah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi atau berjumpa kembali ya pada video pembelajaran materi agama Islam di madrasah dan sekolah. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang bisa terbilang ini terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, dalam memahami, kemudian menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, melalui kegiatan berupa pengajaran atau latihan. Bidang studi pendidikan agama Islam atau PA ini diantaranya itu ada yang pertama akidah akhlak, kemudian Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam atau SKI, dan bahasa Arab. Yang pertama ada Al-Quran hadis. Al-Quran hadis merupakan sumber utama ajaran Islam dan juga merupakan sumber akidah akhlak, kemudian sumber syariah atau fikih, yang dimana ada fikih ibadah, fikih muamalah, sehingga kajiannya ini selalu berada di setiap unsur tersebut atau dalam ruang lingkup tersebut. Sementara itu, materi Quran hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, kemudian memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya absolut atau mutlak. Maksud dari mutlak tersebut ini merupakan Al-Quran ini suatu level yang tertinggi atau yang paling maha agung. Kemudian selanjutnya di sini ditampilkan beberapa contoh buku dari Al-Quran hadis. Yang pertama ada kelas 10, lalu yang tengah untuk kelas 11, dan yang sebelah kanan ini untuk kelas 12 ya, untuk madrasah aliyah atau MA. Kemudian yang kedua ada akidah akhlak. Akidah akhlak merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang memberikan penekanan pada pembinaan keyakinan bahwa Tuhan inilah ada Allah Subhanahu wa taala adalah asal usul tujuan hidup manusia. Nah, materi akidah di sini lebih menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Sementara itu, materi akhlak adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki atau mempunyai moral dan etika Islam sebagai keseluruhan pribadinya, Muslim, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi akhlak di sini lebih menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan akhlak terpuji, yakni akhlakul mahmudah, dan menjauhi akhlak tercela atau akhlakul mazmum dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mempelajari relasi antara manusia dengan Tuhan, lalu manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta atau ihsan. Selanjutnya di sini akan ditampilkan beberapa contoh buku akidah akhlak. Yang pertama untuk kelas 10, yang kedua untuk kelas 11, dan yang terakhir untuk kelas 12. Kemudian yang ketiga, ini ada fikih. Nah, dalam fikih ini merupakan bagian mata pelajaran dalam pendidikan agama Islam
yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mengenal, agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar atau landasan pandangan hidupnya atau ini way of life melalui kegiatan bimbingan, melalui kegiatan pengajaran, melalui latihan dan juga pengalaman. Sementara itu, materi fikih menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik, yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh buku fikih. Yang sebelah kiri untuk kelas 10, yang tengah untuk kelas 11, dan yang sebelah kanan untuk kelas 12 Madrasah Aliyah atau MA. Yang selanjutnya yang keempat ada sejarah kebudayaan Islam atau biasa kita sebut dengan SKI. Sejarah kebudayaan Islam atau Tarik merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap apa yang telah diperbuat oleh Islam dan kaum muslimin sebagai stimulus proses perubahan sesuai dengan tahapan kehidupan pada zamannya atau pada waktu saat itu, pada tempat dan masanya, yang mana di sini dijadikan sebagai pedoman hidup ke depannya lagi untuk bagi umat Islam. Sementara itu, materi SKI juga menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dan pelajaran atau biasa disebut sebagai ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lalu yang menyangkut berbagai aspek, diantaranya yaitu ada aspek sosial, kemudian aspek budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seterusnya, serta meneladani sifat dan sikap para tokoh berprestasi seperti Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabatnya, hingga para tokoh sesudahnya bagi pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam masa kini. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari buku sejarah kebudayaan Islam. Yang sebelah kiri ini untuk kelas 10, yang tengah ini untuk kelas 11, dan yang sebelah kanan ini untuk kelas 12. Kemudian yang kelima ada bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab di sini memiliki posisi penting dalam memahami ajaran agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini sebagai bahasa dalam Al-Qur'an dan juga dalam memahami As-Sunnah dan juga memahami teks-teks agama lainnya. Sementara itu, dalam manfaat mempelajari bahasa Arab, di sini yang pertama itu memudahkan dalam memahami, kemudian menghafalkan isi Al-Quran, yang mana umat Islam dengan mempelajari bahasa Arab juga dapat mengajarkan serta mengamalkan Al-Quran dengan lebih mudah. Bukan hanya itu, kemampuan berbahasa Arab juga akan memudahkan dalam memahami hadis-hadis. Kemudian berikutnya di sini ada beberapa contoh buku bahasa Arab. Yang pertama untuk kelas 10, yang kedua untuk kelas 11, dan yang paling kanan ini untuk kelas 12. Kemudian yang terakhir di sini ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, yang sebelumnya tadi itu dari kelima mata pelajaran yang saya sebutkan itu untuk madrasah, dan yang sekarang ini akan saya bahas untuk tingkatan SMA atau SMK, yakni pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, tujuan dari mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini untuk meningkatkan iman peserta didik, lalu memahami konteks agamanya, kemudian membangun kepribadian peserta didik agar berakhlak mulia, lalu mengetahui hal yang baik dan buruk, sekaligus untuk bekal nanti di akhirat. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang ditujukan untuk dapat menserasikan atau menghubungkan, kemudian menselaraskan dan menyeimbangkan antara iman, antara
Islam, dan ihsan. Pada slide berikut ini ditampilkan beberapa buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang sebelah kiri di sini ada untuk kelas 10, dan yang tengah ini untuk kelas 11, dan yang sebelah kanan ini untuk kelas 12. Nah, di sini ada tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah atau sekolah. Nah, yang pertama, tujuan mata pelajaran PAI ini yang pertama itu menumbuh kembangkan akidah, yakni melalui pengetahuan, melalui penghayatan, pengamalan, pembiasaan, dan juga pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tujuan dari mata pelajaran PAI ini yaitu untuk mewujudkan manusia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yang mana manusia yang berpengetahuan, manusia yang rajin ibadah, cerdas, produktif, jujur, adil, berdisiplin, bertoleransi atau tasamuh, kemudian yang menjaga keharmonisan hidup secara personal dan sosial, serta juga mengembangkan budaya religius dalam komunitas sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir di sini ada kesan mengikuti mata kuliah materi agama Islam di madrasah dan sekolah. Nah, sebagai seorang mahasiswa prodi pendidikan agama Islam atau tarbiyah, dalam menyikapi masalah mata kuliah materi agama Islam di madrasah dan sekolah yang diampu oleh Bapak Irham MA, MPDI, sejauh ini saya pribadi cukup memahami apa yang dipelajari pada mata kuliah ini, mulai dari penjelasan mengenai materi yang ada pada madrasah dan sekolah. Kemudian pada saat mata kuliah berlangsung, posisi duduk mahasiswa dengan dosen ini membentuk suatu lingkaran, yang mana dalam posisi tersebut memiliki filosofi atau makna yang cukup dalam. Ya, beliau berkata bahwa dengan posisi duduk tersebut ini agar para mahasiswa selalu dalam posisi terdepan, tidak pada posisi terbelakang, karena posisi duduknya itu membentuk suatu lingkaran. Jadi mereka itu tidak ada yang di posisi belakang. Nah, hal ini membuat kesan tersendiri bagi saya. Selain itu, mata kuliah ini juga menerapkan praktek atau seperti simulasi mengajar untuk menjadi gambaran sebagai seorang pendidik atau guru. Nah, itu tadi merupakan hasil analisis saya mengenai mata kuliah materi agama Islam dan di madrasah dan di sekolah. Bila mana banyak kekurangan ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.